titik pun penghalang, saudara-saudara, yang dimana kita kenal dengan kejadian Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa mi'raj minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Saudara-saudara, para ulama-ulama salaf terdahulu, beliau-beliau banyak mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau ini adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahim Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidil Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nur Al-Wahhaj fi Qissatil Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Zaid Al-Abidin Ibn Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Disyarahkan oleh cucu beliau, dikasih nama Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Al-Imam Ja'far Ibn Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Utsman Syata Ibn Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Minhajus Syami. Minhajus Syami ini mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan, mukhtasarnya Mi'rajus Syami karangan Al-Imam As-Sayyid Asy-Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissa Al-Mi'raj. Ini kitab menceritakan tentang Isra Mi'raj dan fadilah-fadilah bulan Rajab karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Ini kitab Qissatul Mi'raj itu sering dibaca di pondok-pondok. Khasyahnya namanya Khasyah Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj karangan Al-Imam Ahmad Abil Barkat. Di pondok-pondok salaf khususnya Jawa Barat itu kalau bulan Rajab pasti mengkhatamkan kitab Khasyah Ad-Dardir di pondok-pondok salaf. Nggak tahu kalau pondok modern. Nah, pada kesempatan yang mulia ini sedikit saya jelaskan tentang kejadian yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj yang bersumber dari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Sebab kalau kita menjelaskan Isra Mi'raj sesuai dengan pemikiran kita sendiri, pemahaman kita sendiri, akal kita sendiri, berarti kita merasa lebih pintar, merasa lebih tahu dari ulama-ulama terdahulu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu sering dengar ini ayat dibacakan oleh qori-qori di panggung-panggung Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya jelaskan satu persatu makna daripada kalimat daripada ayat tersebut. Kamu perhatikan baik-baik. Pertama, subhana. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Subhana itu adalah kalimat tasbih. Syabbaha yushabbihu tashbihan. Fa dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Para ulama mengatakan tasbih atau subhana dalam ayat tersebut bimakna ta'ajjub. Ta'ajjub adalah kekaguman. Bimakna tanzih. Tanzih adalah mensucikan. Bimakna al-bara'ah. Bara'ah artinya melepaskan atau membebaskan. Jadi maknanya apa? Yakni tanzihullah min kulli su'in. Al-bara'ah lillah min kulli naqsin. Melepaskan Allah, membebaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan-keburukan. Itu tasbih. Terus kenapa kok Allah pakai kalimat tasbih yaitu subhana dalam ayat tersebut? Para ulama mengatakan kejadian Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui oleh Nabi hanya sebagian malam saja. Jadi perjalanan
Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik onta itu waktunya berbulan-bulan perjalanannya. Dulu para sahabat yang dagang, mereka melakukan dagang ke daerah Palestina itu makan waktu berbulan-bulan. Ini kejadian gak masuk akal. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad melalui perjalanan itu hanya sebagian malam? Gak masuk akal. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan dalam diri kita, makanya Allah pakai kata subhana. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak sanggup, kalau Allah tidak mampu menjalankan Nabi yang dimana perjalanan itu harusnya dilalui selama berbulan-bulan, tapi Allah perjalankan cuma sebagian malam, kalau Allah nggak sanggup berarti Allah punya kekurangan, sedangkan maha suci Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Nah, Allah pakai subhana untuk menghilangkan keraguan-raguan dalam diri kita. Allah ingin menunjukkan bahwasanya kejadian Isra itu adalah kejadian yang luar biasa. Itu pertama, kamu ingat-ingat itu. Yang kedua, subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah memperjalankan pada malam hari. Siapa? Abdihi, hambanya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya gauluhu bi abdihi bil jasadi warruh. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan abdun, hamba dalam ayat tersebut. Hamba dalam ayat tersebut adalah hamba yang utuh, yaitu jasad dan juga ruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Isra Mi'raj fil manam, dalam tidur, hanya ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Kenapa? Karena di situ pakai abdihi, bi abdihi, abdun, hamba. Nabi cuma Isra Mi'raj ruhnya saja, Allah akan pakai biruhihi. Allah pakai abdun berarti hamba yang utuh. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj jasad saja tanpa ruh, Allah akan pakai kata bimayyitihi, mayat, jasad tanpa ruh. Allah pakai kata biabdihi, abdun, berarti jasad dan juga ruh. Subhanalladzi asra biabdihi lailan. Lailan dhorof zaman. Lailan isim nakirah ditandai dengan tanwin. Isim itu ada dua, ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat ditandai dengan alif lam, isim nakirah ditandai dengan tanwin. Ngomong-ngomong tentang isim nakirah dan isim ma'rifat, dulu Al-Imam Sibawayh, tahu Imam Sibawayh? Ini anggap saya lagi nggak ceramah, anggap saya lagi buka kitab. Al-Imam Sibawayh ini ahli nahwu. Dulu Imam Sibawayh pernah berdebat sama gurunya. Kata gurunya, isim ma'rifat yang paling ma'rifat adalah isim domir. Tapi kata Imam Sibawayh bukan, isim ma'rifat yang paling ma'rifat adalah isim alam. Ini panjang kalau mau dijelasin, ma'rifat wala domir wala nakirah. Terus jadi maksudnya isim alam itu begini, al-kitabu itu isim alam, itu isim ma'rifat. Al-kitabu, kalau kitabun itu isim nakirah. Al-kitabu, kitab itu jelas didapat diketahui, oh kitab yang ini. Kalau kitabun, kitab tapi belum tahu kitab yang mana, begitu. Itu bedanya, intinya begitu. Nah, terus kata gurunya isim ma'rifat yang paling ma'rifat itu isim domir, huwa humahum, hiya humahunna. Itu isim domir, itu kata ganti. Maksudnya saya, dia, nah, itu namanya isim domir. Saya, dia laki-laki, dia perempuan, kemudian mereka laki-laki, mereka perempuan. Nah, kata Imam Sibawayh bukan, isim ma'rifat yang paling ma'rifat itu isim alam. Isim alam, contoh isim alam itu nama Umar, Uthman, Ali, itu isim alam. Jadi udah debat, akhirnya Imam Sibawayh pergi ke rumah gurunya. Imam Sibawayh ketok pintu rumahnya, assalamualaikum. Dari dalam gurunya bilang, waalaikumsalam. Man, siapa? Ana, saya, katanya. Ana man, saya siapa? Ana, saya. Ana man, saya siapa? Jadi Imam Sibawayh pakai isim domir. Kan di sini debat, mana yang paling makrifat, yang paling bisa diketahui itu mana? Isim domir atau isim alam? Nah, gurunya bilang isim domir, Imam Sibawayh bilang isim alam. Ana, saya siapa? Begitu dibuka, oh ente Sibawayh, kata gurunya. Nah, guru udah tahu kan jawabannya apa? Maksudnya tadi guru tanya, siapa yang ada di luar? Saya jawab pakai isim domir, saya berarti kan belum ketahuan saya siapa. Coba saya jawab pakai isim alam tadi, man fil kharij, siapa yang di luar? Sibawayh. Nah, guru langsung tahu.
Berarti isim ma'rifat yang paling ma'rifat adalah isim Sudah selesai. Jadi itu lailan isim nakirah. Nah, para ulama mengatakan lailan dalam ayat tersebut bimakna taklil fi muddatil isra. Maknanya penyedikitan daripada waktu malam. Kalau pakai isim ma'rifat, pakai alif lam, al-lail itu artinya berarti satu malam penuh. Kalau lailan nakirah itu belum ketahuan, jadi hanya sebagian daripada waktu malam, bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, wallahu alam. Jadi Nabi Isra Mi'raj bukan selama satu malam penuh, hanya sebagian daripada waktu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa adalah dua simbol yang disucikan oleh umat Islam. Saudara-saudara, datang Jibril membelah dada Nabi Muhammad. Jibril bawa bejana yang terbuat dari emas, diambil hatinya Nabi, dibersihkan oleh Jibril, disucikan oleh Jibril. Cuma banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah di panggung-panggung ceramah, di acara-acara Isra Mi'raj, mulutnya ketika menyampaikan masalah itu ngomongnya begini: diambil dadanya Nabi, dibelah, diambil, dibersihkan dari kotoran-kotoran, dibuang kotoran-kotoran dari hati Nabi Muhammad, dibersihkan hatinya Nabi untuk membersihkan sesuatu yang telah bersih. Dibersihkan hati Nabi bukan berarti sebelumnya hati Nabi itu kotor. Disucikan hati Nabi bukan berarti sebelumnya hati Nabi itu tidak suci. Jadi untuk membersihkan sesuatu yang bersih, untuk mensucikan sesuatu yang suci. Ibarat kata kamu punya wudhu nih, kamu punya wudhu kan suci, terus kamu wudhu lagi, nggak ada masalah. Sunnah memperbarui, tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Kamu punya wudhu suci, kamu perbaharui lagi wudhunya, wudhu lagi, nggak ada masalah. Nah, contohnya seperti itu. Tidak ada dalam hatinya Nabi itu kotoran, kesalahan, tidak ada. Nabi khairu khalqillah, makhluk paling mulia Nabi Muhammad. Jangankan hatinya Nabi, terlalu jauh. Kalau kita ngomong Nabi Muhammad hatinya terlalu jauh, air kencingnya saja kita ngomong, air kencingnya Nabi Muhammad, darahnya Nabi, air kencingnya Nabi, kotorannya Nabi suci, apalagi hatinya Nabi Muhammad. Dalam kitab Al-Imam Suyuti, dalam kitab Asy-Syifa karangan Qadiyat, dijelaskan darah, air kencing dan kotorannya Nabi suci. Kamu tahu dalam riwayat Ummu Aiman dalam hadis meriwayatkan pernah Nabi Muhammad kencing. Ketika Nabi kencing di satu wadah, Nabi taruh di bawah ranjang. Ketika Nabi bangun, Nabi bilang, wahai Ummu Aiman, senggol itu wadah. Maksudnya senggol, buang apa yang ada dalamnya itu. Kata Ummu Aiman, sudah aku minum ya Rasulullah. Nabi ketawa, Nabi tertawa. Kata Ummu Aiman, saking lebar ketawanya Nabi, sampai kelihatan gigi gerahamnya Nabi Muhammad. Kata Nabi, kenapa kau minum? Itu air kencingku, wahai Ummu Aiman. Kamu minum itu, kamu tidak akan pernah sakit perut selama-lamanya. Apa katanya Ummu Aiman? Ya Rasulullah, itu air kencingmu. Demi Allah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih nikmat, yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci, saudara-saudara. Terus Ummu Salamah itu punya pembantu namanya Barrah. Barrah pernah nggak sengaja dia minum air kencingnya Nabi. Apa kata Nabi? Haram jasadmu disentuh api neraka. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama air kencingnya Ustaz Asep. Darahnya Nabi suci. Abdullah bin Zubair pernah minum darahnya Nabi. Nabi habis bekam hijamah, tahu hijamah? Hijamah itu bekam. Ketika Nabi habis bekam, darah kotornya Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah, buang di tempat yang nggak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa samping rumah, dia lihat nggak ada orang, dia minum darahnya Nabi. Ketika dia minum, dia ngadep, ya Rasul, sudah aku buang. Di mana? Tempat yang nggak dilihat oleh orang. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Siapa yang mau lihat dalam perut ya Rasulullah? Kata Rasul apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Malik ibn Sinan ketika perang, kakinya Nabi terkena anak panah. Dalam riwayat ada yang bilang kepala. Itu Malik bin Sinan copot anak panah dengan mulutnya, muncrat darahnya Nabi keluar ke mulutnya.
ditelan sama Malik bin Sinan. Kata Nabi, muntahkan, tetap beliau telan. Apa kata Nabi? Jasadmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Muhammad tidak ada kotoran dalam hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, manusia paling suci, manusia paling agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, intinya Isra Mi'raj, banyak ini kejadian Isra Mi'raj. Banyak kalau diceritakan nggak habis-habis, saudara-saudara. Bagaimana itu buruk, bagaimana ada malaikat yang sayapnya dipatahkan, bagaimana ketika Nabi berjumpa dengan para nabi, bagaimana ketika Nabi melihat penduduk sorga, bagaimana ketika Nabi melihat penduduk neraka. Intinya saja, intisari Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang luar biasa, yaitu salat. Ketika Allah perintahkan zakat, cukup melalui Quran. Allah perintahkan haji, cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa, cukup melalui Quran. Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan jihad, cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan salat, tidak cukup lewat Quran. Allah undang Nabi Muhammad untuk langsung menerima perintah mulia tersebut. Karena begitu pentingnya salat. Ibarat kata begini, saya kalau punya murid, kalau saya mau suruh perkara-perkara biasa, lewat telepon saja. Ente pergi ke sana, ente pergi ke sana, ente tolong ke sana, ente. Tapi ketika saya mau suruh dia perkara yang penting, saya telepon, ente datang sekarang ngadep sama anak di pondok. Dia datang ke pondok berhadapan dengan saya, baru saya kasih perintah, kamu begini begini begini. Berarti perintah itu lebih penting daripada perintah-perintah yang salat. Perintah yang sangat penting, perintah yang agung, perintah yang luar biasa. Salat adalah pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Yang membedakan adalah sholat. Makanya saudara-saudara, jaga betul-betul kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat, perbaiki kau punya sholat. As-sholah ra'sul ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah. Baik buruknya amal ibadah kamu, bagus rusaknya amal ibadah kamu, tergantung dari sholat. Kalau kau punya sholat baik, baik seluruh amal ibadahmu. Kau punya salat buruk, maka buruk seluruh amal ibadahmu. Kau punya salat bagus, bagus seluruh amal ibadah kamu. Kau punya salat rusak, kau punya salat hancur, maka rusak dan hancur seluruh amal ibadah kamu. Salat adalah penentu baik atau buruknya amal ibadah kamu. Salat penentu baik, bagus atau rusaknya amal ibadah kamu. Maka perhatikan betul-betul kau punya salat. Orang-orang yang meninggalkan salat, mereka bagaikan orang-orang yang hidup tanpa kepala. Mereka bagaikan mayat walaupun berjalan di siang hari. Saudara-saudara, perhatikan betul-betul kau punya salat. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau punya anak wafat. Ketika anak beliau wafat, datang orang-orang takziah, orang-orang ngumpul. Apa kata beliau? Bagi kalian musibah agama, musibah yang enteng. Tahukah kalian, bagiku terlambat sholat jamaah lebih musibah daripada kematian anak-anakku. Kenapa? Kematian anak-anakku musibah dunia, sedangkan terlambat sholat adalah musibah agama. Kalau terlambat sholat saja musibah agama, bagaimana kalau kau meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja? Perhatikan, perbaiki kau punya sholat. Kalau di bulan-bulan tahun yang lalu ada sholat-sholat kamu yang tertinggal, kamu ingat-ingat berapa banyak sholat yang tertinggal, qadha kamu punya sholat. Kalau kamu udah ngelupa saking banyaknya, maka perbanyak sholat sunnah untuk menutupi daripada sholat-sholat fardu yang kamu tinggalkan tersebut. Wajib, tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak mengqadha sholat, tidak ada alasan. Jangankan kita yang meninggalkan sholat karena urusan dunia. Di Jeddah ada wali besar, ulama besar, namanya Habib Ahmad Segaf. Ini Habib Ahmad, beliau pernah sholat subuh, tasyahud terakhir, ketika di rakaat kedua tasyahud akhir, beliau fana, lupa keadaan sekitarnya. Beliau saking khusyuk, saking nikmatnya sholat, beliau fana. Jadi tetap duduk tasyahud ini, enggak salam-salam, tetap duduk begini aja. Tahu berapa lama? 40 hari. 40 hari. Udah lewat 40 hari, baru kaget, astagfirullah, sadar beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau lihat langit, udah pagi. Beliau nanya sama anaknya Habib Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, udah masuk waktu duha ya? Abah, bukan masuk waktu duha lagi abah, 40 hari abah. Astagfirullah. Akhirnya apa? Beliau qadha salat yang tertinggal selama 40 hari tersebut. Padahal tertinggalnya saking khusyuknya berhadapan dengan Allah. Kamu meninggalkan salat karena urusan dunia, urusan perut, urusan kemaluan, urusan pangkat, urusan jabatan, urusan tahta, urusan kekuasaan.
kau tinggalkan kau punya sholat gara-gara urusan perut, terus tidak kau kodok kau punya sholat, tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak mengkodok sholat. Wajib kau kodok kau punya sholat. Jaga betul-betul kau punya sholat, saudara-saudara. Di masjid-masjid kalian, di musola-musola kalian terdengar suara azan. Bohong kalau kamu nggak dengar tuh suara azan. Bohong kamu, pendusta kalau kamu nggak dengar tuh suara azan. Di masjid-masjid, musola-musola terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Allah panggil kamu, Allah menyeru, ayo tegakkan salat, ayo dirikan salat. Hei kalian, tinggalkan dulu dunianya. Yang punya warung, tutup dulu warungnya. Yang berbisnis, hentikan dulu bisnisnya. Ayo kembali kepada aku, ayo lakukan kewajiban kalian kepada aku. Tinggalkan dulu urusan perut kalian, ayo kembali kepada aku. Allah panggil, Allah seru kalian. Kalian meninggalkan panggilan Allah, kalian abaikan panggilan Allah, dan kalian lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah. Kalian lebih memilih panggilan perut, lebih memilih panggilan kursi, lebih memilih panggilan pangkat, lebih memilih panggilan syahwat, lebih memilih panggilan jabatan, lebih memilih panggilan syaitan daripada panggilan Allah. Kamu tinggalkan Allah karena harta, kamu tinggalkan Allah karena pangkat. Kamu lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian wahai anak-anak muda, kamu sanggup naik turun gunung, naik turun gunung, sanggup kamu pakai baju my trip my adventure. Kamu sanggup naik turun gunung, tapi kamu tidak sanggup sholat ke masjid. Kalian orang-orang yang kerja dari pagi sampai pagi, kalian bisa di kantor kalian kerja, ngetik komputer, kerja apapun, kerja berat, kamu sanggup sholat 5 waktu, kamu nggak sanggup. Keterlaluan kita, saudara-saudara. Allah minta apa dari kamu? Hah? Allah minta apa? Kamu punya waktu 24 jam, ambil 4 jam untuk sholat sama wirid-wiridnya itu. Habis subuh baca wirdul latif setengah jam, duhur sama baca mafatihus sa'adah futuhatal arsyiyah, asar baca hizb bahar, habis asar baca hizb bahar hizb nasr, habis maghrib ratib haddad, habis isya ratib al-atta wal husna dalail khairat atau lain-lainnya. Ambil 4 jam saja, 4 jam untuk sholat 5 waktu, 4 jam untuk urusan kamu kepada Allah, kewajiban kamu kepada Allah yang ngasih kamu makan dunia, harta dan segala macamnya. Masih ada waktu 24 jam untuk urusan dunia, untuk urusan harta. Masih ada 20 jam untuk urusan perut, untuk urusan kemaluan, untuk urusan anak istri kalian, untuk urusan pribadi kalian, untuk cari uang. Masih ada waktu 24 jam. Keterlaluan kalau 24 jam kamu ambil semua untuk urusan dunia, saudara-saudara. Terlalu rakus kalian sama urusan dunia. Takut kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kalian para anak-anak muda. Ini paling banyak kalau subuh di masjid itu, paling banyak orang-orang tua yang udah bungkuk, yang bau tanah, yang udah mau mati. Itu paling banyak di masjid. Kemana kalian anak-anak muda? Hah? Kamu sanggup ke masjid, tapi kamu abaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian anak-anak muda adalah generasi bangsa. Kalian anak-anak muda adalah kader-kader ke depan, kader agama, kader bangsa berada di tangan kalian wahai anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya bagus, anak-anak mudanya baik, anak-anak muda kenal Allah, anak-anak muda kenal agama, anak-anak muda menegakkan salat, anak-anak mudanya berjuang di jalan Allah, anak-anak mudanya kenal Nabi Muhammad, anak-anak muda kenal Al-Quran, anak-anak muda kenal salawat, anak-anak muda mengerti agama, anak-anak muda dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan kiai. Ke depan kampung kalian bakal jadi kampung yang baik. Ke depan kampung kalian bakal jadi kampung yang dirahmati oleh Allah. Bangsa kita bakal jadi bangsa yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya bangsat, anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya biadab, anak-anak muda nggak kenal Allah, anak-anak muda nggak kenal Nabi, anak-anak muda nggak kenal Quran, anak-anak muda nggak kenal syariat, anak-anak muda tidak kenal perjuangan, anak-anak muda jauh dari masjid, jauh dari Quran, jauh dari agama, jauh dari syariat, jauh dari ulama. Anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya mabok-mabokan,
maka ke depan kampung kalian bakal jadi kampung bangsat. Kampung kalian bakal jadi kampung yang hancur. Bangsa kita bakal hancur ke depan karena kalian adalah kader. Nasib bangsa ke depan tergantung dengan kalian wahai anak-anak muda. Maka jadilah kalian anak-anak muda Nabi Muhammad. Jadilah kalian anak-anak muda yang memperjuangkan agama Nabi Muhammad. Jadilah kalian anak-anak muda yang mengibarkan bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian anak-anak muda yang meneruskan perjuangan Nabi. Anak-anak muda yang menerima tongkat estafet perjuangan dari para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kasihan anak-anak muda ini. Banyak orang-orang tua kalau ngelihat anak mudanya ini maju, kalau ngelihat anak mudanya bangkit, anak muda bikin Isra Mi'raj, anak muda bikin maulid, orang tuanya ngomong begini, ya kencing belum lurus juga, ya masih bau kencur, pakai mau bikin acara-acara segala. Ada orang tua yang begitu. Itu orang tua sama seperti iblis yang hanya memandang Adam dari dohirnya saja, saudara-saudara. Kamu tahu, iblis hanya melihat Adam dari dohir. Iblis hanya melihat Adam diciptakan dari tanah dan lumpur. Siapa dia Adam? Anak kemarin sore, ya Adam diciptakan dari tanah dan lumpur. Saya kau ciptakan dari api, ya Allah. Masa saya mau sujud sama Adam? Iblis nggak tahu kalau di balik tanah dan lumpur tersebut tercipta taman-taman yang indah, saudara-saudara. Orang tua yang ngelihat anak muda hanya dari luarnya, dari umurnya, itu nggak ada beda sama iblis tuh. Jadi kalau ketemu panggil iblis. Wajib bagi kalian sebagai orang tua untuk mendukung perjuangan anak-anak muda. Wajib bagi kalian untuk membangkitkan semangat juang anak-anak muda. Harusnya kalian senang melihat anak-anak muda mereka berjuang di jalan Nabi. Mereka kalian melihat anak-anak muda kalian sholat, melihat anak-anak muda kalian cinta kepada Nabi, cinta kepada Quran, membela Al-Quran. Harusnya kalian senang, bukan malah kalian hina mereka, bukan malah kalian caci maki mereka. Oh, mungkin orang tuanya senang anak-anak mudanya jadi bangsat kali. Orang tua senang anak muda mau mabokan, senang anak-anak mudanya melacur. Orang tuanya mungkin senang anak-anak mudanya main cabe-cabean. Apalagi sekarang banyak cabe-cabe syar'i. Tahu cabe-cabe syar'i? Pakai jilbab, bodinya kelihatan, duduk di tengah, belakang laki-laki pakai peci, depan laki-laki pakai peci, diempit di tengah dia. Pakai jilbab, tapi itu namanya cabe-cabe syar'i itu. Dari sini. Kalian sebagai orang tua harusnya senang melihat anak-anak muda berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wahai anak-anak muda, bangkit kalian untuk agama kalian. Sekali lagi anak-anak muda, berjuang kalian. Anak-anak muda, bangkit kalian untuk agama, untuk negara, untuk bangsa dan untuk Al-Qur'an kalian. Semoga Allah jadikan anak-anak muda di sini anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang taat, anak-anak muda yang patuh, anak-anak muda yang tunduk kepada Allah, anak-anak muda yang selalu menegakkan salat, selalu mendirikan salat. Katakan kepada musuh-musuh agama, terakhir katakan kepada musuh agama, katakan kepada mereka, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam, nahnu qaumun a'azzanallah bil Quran, nahnu qaumun a'azzanallah bis shalah. Sampaikan, kami adalah kaum, kami adalah golongan, kami adalah pemuda-pemudi yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, dimuliakan oleh Allah dengan sholat. Maju terus wahai anak-anak muda untuk membela, berjuang di jalan kebenaran. Sampaikan yang benar itu benar, sampaikan yang hak itu hak, jangan kamu takut. Sampaikan yang hak itu hak, sekalipun lidahmu harus dipotong, saudara-saudara. Sampaikan kebenaran, tegakkan kebenaran, walaupun seluruh dunia harus membencimu, walaupun seluruh dunia harus mencaci makimu, tegakkan itu kebenaran. Sampaikan yang betul itu betul, sampaikan yang hak itu hak, walaupun seluruh dunia membencimu, tetapi Allah melihat perjuanganmu. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Insya Allah Allah berikan kita kemenangan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamu alaika ya Rasul. Assalamu alaika ya Habiballah. Wahai Nabi tercinta, syafaatmu yang didamba makhluk alam semesta. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Wahai nur yang amat nyata, dari nurnya kau dicipta. Sebelum semua ada, engkaulah yang awal mula. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Wahai kekasih hati, kekasih jiwa sejati, tak sabar diri menanti berjumpa duhai Nabi. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Engkau paling sempurna, ciptaan Maha Kuasa. Engkau yang paling mulia di alam jagat raya. Engkau paling sempurna, ciptaan Maha Kuasa. Engkau yang paling mulia di alam jagat raya. Wahai Nabi tercinta, syafaatmu yang didamba. Wahai rahmat semua makhluk alam semesta. Engkau berkorban nyawa demi umat tercinta. Engkau rela berdarah demi tegak agama. Engkau berkorban nyawa demi umat tercinta. Engkau rela berdarah demi tegak agama. Wahai Nabi tercinta, syafaatmu yang didamba. Wahai rahmat semua alam semesta. Engkau menahan siksa sakaratul maut umatnya. Gigi gerahammu patah demi membela umatnya. Engkau menahan saat sakaratul maut umatnya. Gigi gerahammu patah demi membela umatnya. Wahai Nabi tercinta, syafaatmu yang didamba. Wahai rahmat semua makhluk alam semesta. Mengalir air mata mengenang wahai paduka. Kami merindukannya di setiap rangkaian nyawa. Mengalir air mata mengenang wahai paduka. Kami merindukannya di setiap rangkaian nyawa. Wahai Nabi
Nabi tercinta, syafaatmu yang didamba. Wahai rahmat semua makhluk alam semesta. Wahai mata yang mana yang sanggup, wahai lisan yang mana yang sanggup tak memujinya. Wahai mata yang mana yang sanggup tak memandangnya. Wahai lisan yang mana yang sanggup tak memujinya. Wahai Nabi tercinta, syafaatmu yang didamba. Wahai rahmat semua makhluk alam semesta. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.